Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apoteker Indonesia, berjumpa dengan kami ya podcast Pharmapreneur Indonesia. Yang kali ini kita full tim nih. Ada apoteker Surya, ada apoteker Nunu Nugraha, dan narasumber kita dari Hisfarma nih, bagian komunitas yaitu apoteker Faisal. Oke, kita langsung aja sapa ya. Mungkin mau saya hello dulu nih bapak-bapak kepada Pak Faisal, silakan. Silakan. Selamat datang Pak Faisal. Ya. Oke, terima kasih ini kita luar biasa hari ini ya. Saya Faisal, saya dari Purbalingga. Saya bareng Pak Surya di Hisfarma, dan di Hisfarma saya dipasrai untuk di tim Diklat ini. Masya Allah, luar biasa. Diklat komunitas. Oke, nah Pak, untuk awal-awal ini kita coba diskusi gitu ya. Mungkin ada sebagian yang belum kenal dengan Pak Faisal. Bisa diceritakan Pak Faisal ini kan owner dari sebuah brand gitu ya. Bapak yang menyampaikan sendiri deh. Nah, mungkin apa Pak bisa disampaikan Pak? Oke, iya. Jadi saya sendiri bergerak di bidang perapotikan. Ya, apoteknya nama brandnya Seven Pharmacy. Oke. Seven Pharmacy, kita sudah ada 8 apotek. Jadi kita memulai dari satu apotek pertama itu di bulan Mei 2018, terus November kita opening yang kedua itu. Dan Sebentar. 2018 sekarang nih 2023. 23. 5 tahun. 5 tahun. Berapa? 8. Iya. 5 tahun 8 Pak. Bentar Pak. Setahun lebih satu lah ya. Saya udah bertahun-tahun baru 1. Berarti tingkat pertumbuhannya luar biasa ini. Oke. Ya makanya beliau kita hadirkan di sini kan sebagai salah satu mungkin nanti sumber inspirasi lah ya. Ya, biar bisa sharing-sharing gitu ya. Oke Pak, ini 8 ya Pak. Itu tersebar di mana saja. Kemudian bagaimana cara Bapak ngelolanya kok bisa sampai 8 ini dan berjalan gitu? Oke, agak maju nih saya. Oke, siap. Nah, serius nih. Biar kelihatan ganteng nih. Ya, jadi 8 ini kita tersebar masih di wilayah kita di Purbalingga sama Banyumas ya, di Purwokerto terutama. Kita memang menyasar di kota-kota terutama karena memang untuk apotek itu lokasi itu penting banget Mas Yus gitu. Jadi lokasi itu memang fundamental pertama. Kalau lokasinya bagus maka hasilnya juga akan cepat gitu kan. BEP-nya, kemudian payback periodnya, ya kembali modalnya itu juga akan cepat gitu kan. Sehingga teman-teman tim itu juga kita gajinya nggak bingung-bingung gitu kan. Tapi kalau lokasinya nggak tepat, otomatis kita juga akan kesulitan kan. Gimana kita mau mensejahterakan karyawan kalau omsetnya aja nggak BEP gitu kan. BEP itu kan titik impas ya bahasa kita itu. Nah, Gitu lokasi ya. Lokasi itu Ini yang kalau pertama. makanya ada beberapa teman juga di daerah ya yang mungkin kesulitan nih. Mungkin ada tips-tips ke depan lokasi ini seperti apa sih? Karena kan ya mungkin kembali lagi ke modal, atau ada lokasi yang bagus tapi harganya mahal, atau ada lokasi yang si pemiliknya tuh hanya mengkat 1 sampai 2 tahun saja. Kalau mau 5 tahun tuh agak susah karena kan mungkin tiap tahun ada kenaikan. Nah, itu mungkin ada ide atau tips Pak. Iya, jadi memang paling pertama itu ya saya sebelum opening apotek itu kan saya belajar banyak di salah satu perusahaan farmasi yang juga bergerak di bidang apotek gitu kan. Dari situ saya banyak belajar, kurang lebih 8,5 tahun saya bergabung di sana. Nah, disitulah saya dapat pengalaman yang sangat luar biasa, termasuk negosiasi dengan pemilik bangunan, gimana kita dapat ruko tapi nggak perlu sewa, ya kan, nggak perlu sewa. Sewa itu kan paling besar kan dalam investasi untuk kita buka apotek gitu kan. Jadi kita nggak perlu sewa tapi kita langsung kerjasama misalnya 6 tahun, ya kan. Rata-rata payback period itu kan normally kan ya 2 tahun. Lebih cepat tentu lebih baik kan gitu kan. Di bawah 2 tahun tentu akan lebih baik karena berarti kita kalau 6 tahun berarti masih ada 4 tahun kita menikmati keuntungannya ya. Kalau payback periodnya itu lebih cepat. Jadi tentu di awal itu untuk teman-teman apoteker baru yang mau buka apotek itu ya harus ini pertama memang belajar dulu gitu. Ya minimal ngikut orang dulu lah. Di situ nabung, create money sambil juga mendalami apa yang menjadi
passion dia gitu kan. Dia sukanya di apotek itu ngapain? Ya udah geluti aja. Nah, itu akan menjadi daya tarik, menjadi personal branding yang kuat. Nanti untuk bahasa negosiasi orang misalnya, Pak saya punya ruko mau bikin apotek. Oke, saya buatin apotek nanti. Loh, Bapak punya apa? Saya punya kalau punya apotek nanti saya bikinkan apotek ini. Bapak sebagai pemilik ruko nanti kita akan ada sharing gitu kan, sharing dari bagi hasil itu. Sebentar. Ini kayaknya mesti Panas harus ya. Udah mulai panas ini. negosiasi tempat ini sangat penting. Lokasi nomor satu. Nomor dua lokasi lagi. Agak macam Nomor tiga Lokasi. Lokasi. setelah dapat lokasi harus negosiasi. Nah ini titik krusialnya. Bagaimana caranya bisa berhasil dalam negosiasi. Kayaknya perlu workshops lagi. Kita apoteker kan kadang susah juga, betul. Negosiasi ya. Iya, Karena betul. kalau ini kan pemanasan kan. Nah, nanti ada cluenya, nanti harus dikorek lebih dalam. Oke. Mungkin Bapak bisa cerita mulai dari itu tuh, dari apotek pertama ke apotek kedua, ketiga. Nah, mungkin Bapak bisa sambil cerita tuh, Pak. Itu gimana sih prosesnya kok bisa dalam 5 tahun tuh? Iya, 8 loh, Pak. Iya. Bikin anak aja bisa sampai 8 dalam 5 tahun. Tanya ahlinya. Ya, jadi apotek yang pertama itu yang punya itu pemilik bangunan di apotek pertama saya itu salah satu dosen di Yogyakarta itu. Jadi sebelum saya keluar dari perusahaan saya sebelumnya, tapi saya udah mengajukan resign waktu itu dari perusahaan sebelumnya. Saya ketemu di Jogja itu, terus saya bilang bahwa saya pengen buka apotek di Purbalingga, ya dia punya ruko kebetulan di Purbalingga. Jadi saya memang cari tahu dulu awalnya. Nah, dia punya ruko, terus saya ceritakan dulu saya di perusahaan yang sebelumnya saya melakukan ini dan dia lah nanti konsep Pak Faisal gimana apoteknya ya pastinya saya sudah mengumpulkan tadi makanya uang ya create money gitu ya kalau kita udah uangnya udah cukup ya udah mainkan kan gitu kan dengan apotek yang saya pengennya tampilannya itu udah langsung catching gitu. Gue banget lah ya, Mas Faisal banget betul, gitu. saya nggak pengen punya apotek tapi beda jauh dengan tempat saya sebelumnya gitu kan. Itu yang memotivasi saya kenapa tampilan itu harus bagus gitu kan, dan memang waktu itu kita sudah cukup gitu ya. Tapi buat teman-teman nggak harus juga ngikutin saya dengan tampilan yang minimalis, tapi yang penting apotek memang harus tampil ini ya menawan. Retail kan Eye harus catching lah ya. eye catching, rapi, kemudian Elegan, SDM-nya juga kan tampilannya juga bersih, wangi. Apotek itu wajah apoteker. Betul. Saya pernah berkunjung ya waktu itu ke apoteknya Pak Faisal. Memang ketika pas ngelihat ya model-model warnanya apik lah. Jadi ketika kita masuk aja udah yang gitu loh. Iya, bersih benar. gitu, rapi gitu kan. Saya agak menarik ini Pak Faisal. Banyak yang terjebak sekarang di zona nyaman. Kayak Pak Faisal kan tadi pernah bekerja di tempat lain, tapi kan cepat insaf. Artinya tobatnya cepat gitu dan eksekusinya cepat. Tobatan nasuha lagi. Nah, itu tanda nasuha lagi. Judulnya Ikatan Apoteker Insaf. Nah, maksudnya itu ada apa motivasi atau mungkin bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang masih nyaman di zona itu untuk bisa ini saatnya saya wirausaha, ini saatnya saya mandiri. Itu mungkin ada dorongan apa? Apakah mimpi, apakah mungkin ilham, atau memang ya pokoknya saya harus mulai gitu. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Memulai ini kan hal yang sulit ya. Ya. Jadi memang momentumnya pas Pak Nono waktu itu ya. Jadi saya sebenarnya di perusahaan sebelumnya itu ya kita kalau punya cita-cita memang harus langsung besar sekali ya. Ketika saya mulai training di perusahaan itu pertama kali yang ditancapkan dalam hati, ini saya harus pengen nih jadi pembicara-pembicara itu direktur perusahaan tuh. Dari awal berarti dari awal itu pokoknya target saya di sini adalah direktur. Nah, kita 4 tahun dulu di Kalimantan, kemudian 3,5 tahun di Jawa Timur. Kita melihat ini sepertinya peluang ke sana perlu kayaknya kita bisa nebak ya perusahaannya apa yang bisa sering pindah-pindah tugas-tugas kemana gitu.
Saya paham sebenarnya. Oke. Ya, jadi dari situlah saya mikir kalau saya terlalu lama di sini bisa tua nanti saya tua di sini sementara energi kita bisa kehabisan mumpung masih muda ya waktu itu berarti masih 30 Masih muda sekarang. Masih muda. ya, 32 lah kalau nggak salah itu. Artinya Berarti buat hidup cukup. Iya. Tapi kan hidup tidak hanya hidup. Iya. Harus kita umroh, naik haji, ya kan? biasa. Punya ya kan aset harus Project banyak. akhirat ya. Itu Masya Allah, luar biasa. Nice. Ya jadi dari situ waktu itu saya jujur pertama kali itu sampai jual kendaraan. Kita pas musim hujan waktu itu malah istri anak itu kita bingung naik apa kalau pergi jauh-jauh gitu kan. Yus bismillah karena saya tadi pengen punya tempat yang memang bagus gitu ya sehingga brand awal itu nggak nanggung gitu. Oke. Nah, jadi memang ya salah satu jangan nanggung memang. Jadi kalau belum cukup money-nya itu udah sampai kira-kira momentumnya pas gitu kan. Jadi 8 tahun itu saya pikir ini udah tepat waktunya. Udah langsung kita mainkan Seven Farmasi itu. Gitu. Ya balik lagi tadi Pak Faisal tadi yang dikatakan Pak Surya. Ini kan lokasi gitu ya. Nah dari 1 ke 2 Bapak nyari lokasinya dulu kayak gimana, 2 ke 3 terus sampai gitu loh Pak. Jadi kan orang biasanya setahun sekali ya. Ini kan dalam 5 tahun kok 8 gitu. Berarti Bapak ini keliling terus tugasnya ya. Enggak ngandung dulu dia langsung lahir. Kayaknya bersin aja keluar apotek ini. Ya. Jadi memang kita ini selain punya mimpi juga punya ambisi. Iya. Gitu ya. Cuman memang harus terukur. Jadi memang dari perjalanan sebenarnya saya kalau mau dihitung nggak 8 sebenarnya. Ya, ada 12 sebenarnya. Masya Allah. Cuman ada yang saya lepas gitu kan. Ada yang saya hanya ikut sahamnya aja tapi dikelola oleh apoteker yang memang juga di situ punya kepemilikan. Jadi kita memang menggerakkan itu. Jadi dari apotek pertama kita memang survei lokasinya dengan standar survei gitu ya. Mulai dari rukonya, visibility-nya, kemudian legalnya gitu. Itu kita memang benar-benar detail itu. Artinya jangan sampai nanti kita udah jalan ternyata rukonya bermasalah di sekolah. Uji kelayakan berarti masuk situ ya. Uji kelayakan, studi kelayakan. Studi itu pas kelayakan. di awal Itu bapak sendiri itu yang langsung meninjau gitu. Iya. Karena nggak ada tim kali ya zaman dulu ya. Ya paling adik saya tak suruh nongkrongin di depan ruko gitu kira-kira orang lewat naik motor berapa, naik mobil berapa, katakanlah 10% mampir lah. Traffic Nah, ya. itu Nah, berarti. itu tuh, Kang Ya Bang. traffic, kemudian demografi, kepadatan itu penting banget. Ini poin-poin penting. Iya, karena Kang Dono dulu pernah nyampein Kang. Jadi emang agak susah tuh Pak kalau kita nggak fokus. Banyak kan apoteker itu kan berdiri di 2 kaki gitu loh. Yang satu mungkin ya mohon maaf lah, mungkin ada pekerjaan Setengah-setengah utamanya. Yang satu lagi tapi pengen wirausaha gitu. Nah, itu nanti dibahas Pak di bagian akhir. Hasilnya Sekarang setengah-setengah. kita lanjutkan dulu nih. Sekarang gimana nih Pak? Coba. Yang tadi lanjutkan yang tadi Pak. Iya. Terus Jadi yang kedua itu juga sama, kita melakukan survei dengan matang gitu ya. Jadi sebenarnya yang kedua itu lahirnya apoteker pendamping saya di apotek yang pertama itu kebetulan dia punya tempat yang wilayah yang strategis. Jadi dia orang tuanya itu kepala inilah tokoh lah di situ. Jadi saya pikir branding personalnya udah dapat untuk menggiring karena memang penting juga karyawan dari orang-orang kita di situ itu penting tuh. Sehingga menarik masyarakat untuk kamu kerjanya di sini gitu kan sehingga ada kebermanfaatan kan. Nah, itu yang kedua kita survei dan ternyata hasilnya bagus tapi memang waktu itu ya gesekan-gesekan ada lah ya karena dari apotek yang sudah ada itu udah jaraknya nggak terlalu jauh itu memang dan di sana masih inilah. atau Bapak Tapi punya alhamdulillah bisa. mapping Pak, misalnya apotek kedua, ketiga jaraknya harus sekian. Ini bukan berbicara yang apotek orang ya Pak, ini apotek kita nih misalnya. Bapak dua, ketiga ini harus di kota ini, harus di bagian ini. Itu Bapak punya mapping apa? Ini kayaknya Ruka bagus. Ngalir aja. Itu kayak gimana Pak? Iya, memang sudah di mapping. Jadi misalnya wilayah Purbalingga saya pengen nanti punya di sini, di situ, di sana. Udah ada Udah itu. disusun ya. Sekarang gini Mas Faisal. Saya kan kebetulan di Isparma nih. Nah, kita banyak apoteker-apoteker baru yang berkeinginan bikin praktek, bikin apotek juga. Nah, tentu harus dibekali ilmu yang cukup. Kita tahu kan kalau lulusan baru mungkin belum pengalaman biar tidak terjebak dalam kerugian ya. Artinya. Betul. Nah, mohon izin, mudah-mudahan nanti bersedia ya. Bersedia. Menjadi salah satu konsultan kita, Siap. membimbing teman-teman apoteker baru terkait
Betul. studi kelayakan dan lain-lain. Penting. Artinya mungkin bisa magang di tempatnya apoteker. Iya, sangat terbuka sekali. Oh, digunakan mahasiswa PKPA, Pak? Ada. Alhamdulillah. Dari Tapi yang Purwokerto. saya ingin gini Pak Yus. Anggota Kalau kita ya. PKPA itu kan secara akademis Akademis, ya, ada target yang harus dicapai ya. Iya. Nah, yang ini memang pemagangan setelah lulus. Ya, memang dianya punya passion ke arah sana dan pengen belajar gitu ya. Sebelum mau buka sendiri, maganglah di tempat apotek teman-teman yang sudah sukses, Iya. biar paham alurnya, paham cara mainnya seperti Iya, apa. betul. Jadi ada pengalaman langsung. Betul. Ya PKPA kan orientasinya nilai. Iya, betul, Kalau betul. nanti setelah lulus orientasinya Iya. profit. Iya. Nah, gitu kira-kira. Iya, jadi memang perlu sekali itu. Kalau PKPA kan hanya 1 bulan. Iya. Kalau dia silakan. PKPA-nya 8 tahun. Oh, satu lagi nih yang apoteker Indonesia wajib tahu nih ya. Ini ya, buka-buka dikit ya Pak, tipis-tipis ya. Nah, salah satu tim standarisasi apotek ya itu di belakang tuh. Ini kita buka nih. Jarang-jarang kita buka nih. Baru kali ini nih di podcast Permapreneur Indonesia. Salah satu tim yang penyusun standarisasi IAI salah satunya adalah Pak Faisal. Iya. Selebihnya siapa Pak? Rahasia ya Pak. Akan ketahuan pada saatnya. Ada tim bayangan. Ada tim bayangan insya Allah. Iya. Yang penting semuanya bekerja untuk organisasi profesi dan juga NKRI. Luar Insya Allah. biasa. Begini ya Pak Yus ya. Ya, oke. Ini sekedar sharing. Iya. Tidak mudah meng-hire kawan-kawan apoteker yang Iya, sudah betul. Itu mereka punya kiat-kiat tersendiri yang selama Yang nggak mau dibagi. Iya. bayangkan pengalaman sekian tahun itu memakan biaya Iya, belajar. MM itu. Iya. Kilat. Bukan biaya suksesnya, biaya kerugiannya tidak terhitung. Betul. Yang Beliau ini menghabiskan MM, kitanya cuma bilang makasih Mas. 3 kali. Kasih nama. 3M berarti. Iya, itu betul Pak. Betul jiwa yang besar untuk bisa sharing ya. Tidak mudah. Jadi kita terima kasih nih Pak Faisal hari ini betul-betul bisa sharing untuk kita dan juga apoteker-apoteker di Indonesia. Ini kapan lagi nih, luar biasa. Ya. Lanjut lagi. Betul. Kita sampai mana tadi tuh? Ya dari 1 ke 8 baru sampai 2 tadi. Ya, baru sampai 2 tadi. Ini ceritanya harus lengkap Pak. Kalau hitungan angka saya paling hafal. Paling ingat. Cuan ya. 1 2 cuan. Iya. Jadi memang suka dukanya pasti ada gitu ya dalam mengelola dan membuka apotek itu. Tapi memang orientasi di awal saya pas buka awal itu ya saya sendiri sebagai apotekernya, saya sebagai APJ-nya, saya praktek pakai jas gitu kan. Bahkan itu buka apotek itu kayak bayi baru lahir itu. Ya, 6 bulan pertama itu benar-benar harus didampingi gitu, sampai dia bisa merangkak, kemudian mulai jungkir balik gitu kan, sampai kemudian udah berjalan gitu kan, istilahnya autopilot lah ya. Dan motivasi saya autopilot itu paling enggak 2 tahun udah bisa saya lepas, dan memang target saya nggak akan megang sebagai APJ terus gitu. Kalau nanti kebermanfaatan saya tentu terlalu sedikit katakanlah ya kan. Tapi kalau kita punya kader, kemudian kita kembangin lagi, tambah lagi, tentu kebermanfaatan kita makin banyak. Jadi memang tujuan daripada bisnis kan memang menciptakan pelanggan, meningkatkan pelanggan, ya kan. Semakin banyak merasakan manfaatnya, kita semakin banyak memberikan manfaat, ya semakin besar lah. Ya istilahnya cuannya itu ya di belakang. Ngikutin. Ya itu sejalan dengan kata Peter Drucker ya. Jadi tujuan dari bisnis itu adalah menciptakan pelanggan. Tadinya hari pertama itu 650.000 ya. Kemudian hari kedua naik dan total bulan pertama itu 65 juta. Allah. Nah, hitungan BEP di saya itu 52 juta. Titik impasnya. Jadi 65 itu udah melewati ya. Lebih lah gitu kan. Nah, bulan kedua momentum lebaran tuh. Langsung 120 juta tuh. Wow. Untuk apotek baru itu udah luar Apotek biasa. baru udah luar biasa. Jadi memang pastikan lokasi lagi sih. Atau DNA bisnis kita itu DNA yang bisa bertumbuh gitu. Kalau lokasinya itu nggak bisa kita tumbuhkan, ya mentok nanti dia gitu kan. Misalnya mentok cuman 65 nggak akan naik lagi. Nah, itu bahaya. Jadi memang tiap bulannya harus bertumbuh. Dan memang di awal itu ya, kalau dulu di perusahaan yang lama itu kan kita semuanya sudah serba ada kan. Bagian pengadaan ada, bagian keuangan ada. Lah kita ngelola sendiri ya
apoteker Semua. itu ya profesional klinis gitu kan. Kemudian keuangan kita yang megang, benar. persediaan kita yang megang, HR marketing, HR kita yang HRD megang, kita. yang interview kita megang, semuanya emang operation juga itu. Kadang bersih-bersih kita juga. Jadi bos plus karyawan. ya. Pernah nggak gini? Misalnya pagi-pagi baru buka apotek, ini baru bikin baru kan, Iya, kita juga yang bersih-bersih. Iya. Atau ada customer datang mau konsul nyari obat gitu, apotekernya mana ya? Oh, sebentar Pak, saya ke belakang. Ganti kostum. Saya pribadi pernah begitu. Kalau saya di pengalaman di apotek saya malah dikiranya dokter gitu. Oh. Karena mungkin ini udah lebar dan mengkilat. Iya. Ada lapangan udara di atas ini. Apoteker itu udah dikira dokter saya. Oke. Ya karena tampilan memang juga harus diperhatikan ya Pak. Nah tapi yang menarik tadi nih, saya garis bawahi yang kaderisasi nih. Kadang ada apoteker yang ini sulit juga untuk mendapatkan apoteker untuk cabangnya yang berikutnya Pak. Mungkin Bapak bisa cerita sejarah Bapak mendapatkan apoteker untuk di apotek yang 2, 3, 4 sampai 8 itu kayak gimana ya? Ya, jadi memang saya itu membiasakan ke tim itu memang membangun mimpi ya membuat mereka melayang-layang. Tapi memang di awal kita udah ada kontrak. Bahkan beberapa ya kita di situ selain salary juga ada sharing gitu kan, sharing dividen gitu kan. Dia kita kasih saham lah misalnya 10% di awal, nanti tahun ke-4 dia mau nambah saham secara Beli saham ya. beli saham itu boleh gitu. Itu mendidik loh, mendidik. Gitu. Jadi itu memotivasi. Jadi teman-teman apoteker ya sebenarnya kita sih lebih menjaring ke teman-teman yang PKPA sebenarnya. Oh, Gitu. Itu lebih mudah lah ya. Ya, Makanya saya request ke biasanya ke bagian yang ngirim kampus-kampus gitu ya, Pak. apoteker itu tolong saya kasih yang bibit unggul Oh. dan orang-orang di sini aja. Jadi udah Bapak bidik ya, oke ini bagus. Nah. Lalu kita sampaikan. Gitu ya. Betul dari situ. Ya ada beberapa juga memang kita buka lowongan sih di lewat infoloker, Instagram, sosial media gitu. Ya itu juga efektif juga. Ya mungkin ini Pak Faisal, ini yang saya temukan ya. Kadang-kadang kalau yang fresh graduate itu dia langsung orientasinya gaji saya berapa. Nah. Jadi ketika kita wawancarakan kemudian saya bilang oke, kita modalin deh. Ayo kamu buka di mana, kamu uji kelayakan, ini loh caranya bla bla bla. Mereka bilang aduh Pak, gaji aja lah. Nah mungkin yang tadi dimaksud Mas Yusran adalah pengkaderan ini apakah memang apa yang dilakukan atau kiat khususnya sehingga langsung dapat ini bisa nih saya tempatkan di apotek saya yang ke-7 atau yang ke-8 dan prosesnya itu lancar gitu loh Pak Faisal. Ya, jadi memang tugas kita ini ya menumbuhkan orang. Ya, kan? Kalau kita menumbuhkan orang kita juga kan bertumbuh kan. Nah, jadi teman-teman kita itu ya kalau kita itu kita punya standar ya, standar kalau ada pegawai baru atau karyawan baru atau apoteker baru itu 2 minggu sampai 1 bulan itu training namanya. Training itu pendalaman tentang core value perusahaan, visi misi perusahaan. Itu kita benar-benar harus sama dulu. Energinya harus sama dulu. Ya. Kamu mau digaji berapa nih gitu kan. Kalau kamu mau digaji besar maka dia harus punya mimpi yang besar kan. Loh kita bisa aja ngasih 10 juta, 20 juta. Loh kalau omsetnya besar nggak ada yang nggak mungkin kan. Tapi kalau mental di awal nih udah mental sih. Nggak masuk ya nggak bisa. Jadi training kemudian ada masa magang. Magang ini di training itu ada tadi core value, visi misi, kemudian kita kasih materi tentang operational excellent, service excellent, product knowledge juga. Karena kan fresh graduate kan masih awam kan untuk produk-produk di apotek. Kemudian setelah itu baru masa magang. Magang itu berarti kita dampingi nih. Kita dampingi. Dia udah mulai nyentuh-nyentuh, mulai melayani. Jadi masa training dia masih observasi aja, masih lihat. Iya, ini perlu nih kayak bikin modul kayak gini Pak Ketua. Ya, jadi ketika memang ada apoteker baru lulus ingin dia buka apotek, langsung ikut program ini sudah. Ampuh itu. Iya, karena hemat saya begini. Orang yang punya uang ini banyak di luar sana. Tapi ketika dia mempercayakan kan harus ke yang capable kan. Nah, artinya ketika IAI ini bisa memfasilitasi entah itu nanti sertifikat bentuknya, entah itu mungkin standarisasi,
mungkin menurut saya modal jadi nomor sekian. Iya. Nggak, bukan lagi nomor satu karena apa? Kapabilitas sudah dimampu, kewenangan sudah di tangan, tinggal maunya aja, ketemulah pemodal selesai. Iya, jadi memang benar harus dibimbing ya. Pada saat dia masih kuliah teh ada PKPA, pada saat dia udah lulus nanti ada tempat kerja juga buat latihan gitu ya. Iya. Kemudian Semacam nanti internship. kemudian organisasi profesi itu memfasilitasi dalam hal terus dia membimbing nih sampai betul-betul dia bikin apotek sendiri gitu ya. Saya yakin kalau misalkan IAI dalam hal ini bisa memfasilitasi itu ya, kemudian di apoteker sendiri tuh banyak loh yang punya modal sebenarnya. Bahkan ketika kita mau ngeluarin modal nih layak nggak gitu kan? Nah kalau memang bisa nanti seperti yang tadi His Pharma ya kan, IAI ini bisa mengeluarkan sertifikasi untuk apoteker yang memang ini dia udah siap nih mau buka apotek di mana nih. Nah, menurut saya itu menunjukkan kredibilitasnya dia gitu ya. Oke. Jadi si pemilik modal teh percaya gitu ya. Benar. Betul. Nah Pak Faisal, saya mau garis bawahi tadi yang karyawan tadi. Nah ini di luar apoteker ataupun boleh apoteker. Cara untuk kita biar karyawan itu loyal dan jujur. Kadang ini juga banyak tuh. saya saya mantan karyawan yang iya. Ini ada salah satu korban mungkin. Ya itu cerita yang agak itu beda menyedihkan. lagi, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Nah ini untuk menumbuhkan loyalitas, kemudian kejujuran dari karyawan ini bagaimana yang Bapak lakukan? Ya, jadi ya itu tadi kita kan ada operational excellence gitu kan, ada core value tadi budaya, dan memang tadi kita ini katakanlah lulusan SMK farmasi, tapi secara mental dia ini mahasiswa atau secara mental ini dia punya mimpi yang besar. Jadi makanya rata-rata di karyawan saya juga ada yang sekolah lagi. Bahkan ke depan saya pengennya malah bisa ada sekolah beasiswa gitu kan. Gitu. Jadi memang supaya mereka loyal memang kita memang harus membangun satunya tadi adalah mimpi gitu. Kamu pengen apa ke depan gitu kan. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah itu tadi harus satu visi misi, kemudian kita dampingi gitu kan, ajak bicara gitu kan. Alhamdulillah tim-tim kita ya bertahan lah. Ya ada 1-2 yang memang ini kita nggak jadi masalah, berarti memang sudah nggak satu visi kan. Gitu kan. Ngapain kita harus baper misalnya karyawan keluar, nggak usah repot-repot. Gitu. Jadi yang penting memang kita itu ada SOP, ada sistem tagih hasil gitu kan, sehingga karena kadang kalau misalnya udah zona nyaman gitu ya, itu udah mereka akan akhirnya ke distract terus tuh di apotek gitu kan, apalagi kalau lagi nggak ada customer tuh. Makanya kita ada jadwal tuh, ada checklist harian. Kalau saya baca bukunya yang 4 kuadran itu, ya, jadi memang ada important, ada yang mendesak tapi penting, ada yang penting tapi tidak mendesak gitu ya. Nah kita buat tuh, jadi 3 jam pertama itu adalah 3 jam produktif gitu. Nah setelah itu udah ada fokus saja layanan gitu, kemudian barang-barang lemari tanggung jawab dia beresi, bersihkan gitu kan. Dan owner nggak bisa lepas begitu saja. Yuk kita ya harus ya istilahnya fokus ya. Iya, fokus jadi ya. kita juga datang ke apotek memastikan juga, ya nggak tiap hari juga gitu kan. Nah, cuman maksud saya kita harus tanamkan ya minimal tadi leadership di apotek itu harus ada. Nah apoteker ini harusnya bisa sebagai leadership, cuman mohon maaf kadang di perguruan tinggi nggak semua ikut BEM, nggak semua ikut organisasi. Jadi kadang jiwa leadershipnya nggak ada. Kadang kita pikir ini gimana ya di apotek. APJ ini apoteker tapi dia nggak punya leadership. Kadang gregetan ya. Gregetan itu gimana gitu. Kita yang pengen ayo gitu, dianya yang ogah-ogahan. Pak Faisal pernah nggak kecolongan ataupun misalnya punya pengalaman yang pahit dalam mengelola 8 ini nih, mungkin bisa di-share dan menjadi pembelajaran bagi apoteker-apoteker Indonesia gitu. Kecolongan? Ya misalnya kayak tadi kebocoran. masalah karyawan, kebocoran kas, ataupun Bapak mau misalnya ada pengalaman pahit nih di dalam, kan nggak mungkin ya Pak misalnya bertumbuh terus gitu, tapi ada satu momen yang ini hampir mau ini, tapi biasanya itu pengusaha jatuh bangun. siapapun whoever lah ya, pasti pernah mengalami pil pahit. Kan pil pahit itu sehat ya. Nah itu kira-kira pil pahitnya ada nggak gitu ya. Itu gimana Pak? Dikasih pemanis kayaknya. Nggak pahit lagi. Senyum-senyum. Iya, kayaknya enjoy aja.
Ya kalau apa fraud karyawan pernah sekali sih. Oh, sekali. Itu apa ada dari produk gitu ya, dia punya apa namanya ngasih cashback lah. Kalau misalnya stroke itu dikumpulkan, nanti si kasir itu dikasih apa cashback gitu. Oh, faktur ya? Iya iya, ada program-program gitu ya, Pak. Pak. Stroke penjualan gitu. Jadi kalau dia jual produk ini, itu nanti dia dikasih cashback 5.000 misalnya. Itu nilainya sampai berapa juta waktu itu. Saya bilang bahwa semua yang ada di apotek itu harus satu pintu. Salesman nawarin apa harus satu pintu. Kalian sudah diberikan salary gitu kan. Jadi jangan nyari yang lain. Oke, nanti kita kumpulkan, kita berjalan-jalan apa-apa gitu kan. Tapi harus satu pintu dulu nih. Kalau enggak nanti bakal menggerogoti. Itu waktu itu kita udah yang kayak gini nih udah nggak bisa kita diselamatkan. Memang kejujuran itu yang nggak bisa diselamatin lagi lah. Kalau malas kita bisa bikin rajin. Kalau nggak tahu kita bisa ajarin. Kalau nggak jujur sikat. Iya betul. Iya. Gitu. Iya, kalau pengalaman pahit yang lain Pak untuk mengelola apotek ini? Pengalaman pahit yang lain itu apa? Kita kebetulan pernah menutup apotek ya, itu karena tidak BP waktu itu. Ya. Jadi memang ini akhirnya memang saya belajar gitu ya. Dari kadang kita ini mau buka tapi dari teman-teman kita menyarankan jangan di sini. Kamu bukanya di sana aja. Padahal kita udah punya standar nih, ya kan? Oh ini lokasi yang bagus di sini. Loh itu udah ada apotek di situ. Loh memang bagus di sini. Ada juga begitu ya. Dan biasanya apoteker juga tuh yang begitu. Iya. Bukan. Jadi kadang betul. Jadi kadang mohon maaf harusnya kita kan sudah bikin itu udah ada standarisasi lokasi. Udah dengan perhitungan yang matang ya, dengan analisa apa SWOT misalnya. Nah, itu memang setelah saya pelajari itu kalau kita ini misalnya di situ di lokasi itu misalnya sudah ada apotek ya. Dan apotek itu udahlah satu-satunya dia market leader lah di wilayah kecamatan itu misalnya. Nah, dia misalnya lokasi di depan pasar tuh. Nah, kita buka jaraknya misalnya 600 meter. Kebetulan ini pas saya memang 600 meter tuh kurang lebih. Itu apa namanya kita itu udah kayak blind spot gitu. Lokasi kita udah ada neon pop, udah ngejreng. Tapi orang itu udah kebiasaan beli marketnya di sini nih, depan pasar nih. Punya kita ini jadi blind spot. Itu makanya saya belajar ada namanya teori hoteling law tuh. Jadi kalau kita menjauh dari market, maka kita kalau tadi market ini katakanlah dapat 100% nih, 100%. Nah, kita kok jaraknya 600 meter. Itu kita bisa jadi cuma dapat 25%-nya. Karena kita belum belum jadi market leader di perapotikan kan. Artinya kalau lihat itu bagus banget nih misalnya kan gitu. Belum kalau, top of mind lah ya. Top of mind bahasanya gitu kan. Kayak mohon maaf retail yang biru sama merah itu kan. Nah, itu kan kalau mau dibuka jauh dari pasar masih tetap kan orang mampir kan. Nah, kalau kita memang perlu mendekati. Jadi kalau di teori hoteling law itu kalau kita berdampingan itu justru kita bisa dapat 50. Tapi kalau menjauh bisa dapat 25 lah. Kalau 25-nya saya waktu itu buka omsetnya 40.500.000 per bulan. Bulan pertama tuh. Bulan pertama. Tapi setelah berjalan kok stuck gitu. Ya udah kalau saya prinsipnya kalau cepat 6 bulan pertama kita udah melakukan sebelum buka pertama kita udah melakukan pasang apa kalau di sana masih aman ya, pasang umbul-umbul gitu kan. Sebar selebaran gitu kan. Betul. 6 bulan pertama kok nggak tumbuh, udah ngapain kita lama-lama di situ gitu kan. Ya kan kita kan butuh untuk tadi makanya DNA-nya berarti keliru atau tempatnya keliru gitu ya. Jadi kalau bahasa kita itu inventorinya kita udah 100 juta misalnya. Kok omsetnya kok 40? Ada yang keliru. Nah, dari situlah saya belajar. Makanya tadi saya bilang dari belajar itu wah nilainya luar biasa. Tapi ya bisnis ya ada resiko ya. Dari situ ya bukan kegagalan sih. Saya sebenarnya pengen buka lagi di situ tapi deket dia. Gitu artinya. Cuman kebetulan lokasinya di situ ruko-ruko pada nggak ada full gitu.
kalaupun ada sekarang ada aturan baru kan terkait dengan SLF gitu kan. Jarak dari bahu jalan 12,5. Itu kebetulan di sana final tuh, nggak bisa nggak bisa nggak ya. Jadi ada ruko tapi nggak bisa dimainkan. Ya wis saya sabar dulu nanti tunggu situasi yang tepat. Luar biasa, ini seru banget sebenarnya ya. Ini kayaknya kita kurang waktunya ini. Mungkin terakhir ini Pak Iya, Pak Wasekjen Waketum. Yang paling menurut saya rahasia dari semua pengusaha itu kan kadang ada tangan-tangan yang nggak kelihatan yang bisa sukseskan kita gitu. Mungkin dari pengalaman pribadi kok tiba-tiba yang awalnya nih kita nggak sangka-sangka nih ini bakal jadi potensial customer atau jadi omset. Nah kira-kira dari Mas Faisal sebagai sepanjang perjalanan ini ada nggak sih hal-hal yang kira-kira nih kok nggak sangka-sangka boom gitu loh di apotek keberapa itu terjadi dan mungkin kisahnya seperti apa Pak Faisal? Ya, jadi memang betul. Jadi kita juga ya nggak lepas dari tangan spiritual ya Allah. Ya. Kalau saya pas saya agamanya Islam gitu ya. Jadi memang spiritual itu penting banget gitu ya. Kalau kita semakin mendekat ya kita semakin dimudahkan kan rumusnya kan begitu. Kan? Kalau semakin menjauh ya jauh. Semakin sulit gitu kan. Jadi itu prinsipnya. Kemudian dengan ibu juga itu. Jadi opening ibu dihadirkan itu beda itu. Jadi keberkahannya ada dan saya apotek kalau mau buka ya jujur saya memang minta izin ibu walaupun kadang ibu udah buka apotek terus gitu kan. Bismillah, saya cuma minta restunya aja. Iya. Ini strategi yang di luar konteks teori. Tapi ini hampir semua pengusaha menerapkan. Termasuk saya juga. Jadi ibu tuh dilibatkan dalam hal doanya, harapannya dan ketika melihat aja udah berlinang air mata dengan doa insya Allah lah ya. Itu sudah benar-benar 50% dari kesuksesan usaha mungkin ya. Karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Betul sekali. Berarti sama ya, berarti ya hal yang mendongkrak omset yang di luar teori itu ya ternyata tadi ada sifat spiritual, kemudian dukungan atau sikap kita terhadap orang tua itu salah satu juga. Betul. Kita lihat banyak pengusaha yang sukses ya, malah super sukses. Direkam ke kehidupan pribadinya banyak sisi-sisi itu ternyata yang menjadi kunci. Oke Pak, terakhir lah silakan mau berbagi tips dan trik untuk apoteker-apoteker se-Indonesia yang pengen buka apotek, pengen memajukan usaha apoteknya, silakan Pak. Ya, jadi pesan ini juga terus untuk saya pribadi juga gitu ya. Kalau buat teman-teman semuanya, intinya ketika kita mau bertumbuh maka itu perlu proses dan tahapan. Saya lebih menyukai itu dibandingkan yang instan gitu ya. Kadang kita ketemu investor yang besar, kita ambil aja, ternyata hasilnya hancur gitu. Karena kita belum melewati tahapan-tahapan proses yang tadi malam kita ngobrol sama Pak Surya gitu, jungkir baliknya gitu kan. Jadi itu semuanya bukan kegagalan tapi adalah sebuah ilmu yang mendatangkan kebijaksanaan buat kita. Kebijaksanaan gitu. Jadi bertumbuh dengan tahapan, kemudian jangan lupa untuk membuat circle gitu ya. Kalau memang sukanya apotek, bangun circle perapotikan gitu kan, sehingga punya sharing-sharing mentor lah ya. Kita hidup kan harus punya guru. Agama kita juga harus punya guru kan, nggak bisa belajar sendiri kan. Ya. Kalau belajar sendiri nabrak-nabrak kan? Betul. Ya kalau punya guru yang nabrak-nabrak gurunya gitu. Muridnya nggak usah ikutan. Bagus juga. Jadi bertumbuh itu ada prosesnya sehingga kita semakin kuat menjadi manusia yang seutuhnya yang menjadi ahlinya ahli. Dan memang yang poin juga bahwa kita ini nggak bisa ahli di semua hal. Di apotek tadi saya pertama kali ketemu guru saya Pak Fahmi Ridwan itu. Beliau orang keuangan, sekarang juga direktur keuangan di salah satu perusahaan. Itu memang salah satu jantung bisnis indikatornya
laba rugi kan. Oh iya. Nah, kalau kita laba rugi nggak ngerti, ini kasnya lagi positif atau nggak ngerti, tahu-tahu ambil aja, yo beli mobil gitu. Iya, padahal modal yang diambil. Padahal barang yang masih harus berputar, uangnya masih di barang. Itu pas awal tuh saya alami betul tuh. Jadi ini kok mana untungnya, omset makin meningkat loh. Ternyata kok uangnya cashnya malah nggak ada. Kok bayarin kaso terus gitu kan. Jadi memang ya itulah proses bahwa ketika omset bertumbuh maka persediaan otomatis bertumbuh. Kita harus ngerti persediaan tadi. Tapi lambat laun, saya sebenarnya ahlinya di sini. Oke lah. Jadi nanti ke depan tadi create money, uangnya makin besar, bangun sebuah organisasi. Kita sudah membangun apotek jaringan Indonesia. Di situ kita ada orang keuangannya, ada orang operationnya. Jadi lama kelamaan kita akan mengkader tim-tim kita yang di lapangan ini. Kamu punya peluang loh untuk naik karir gitu kan. Nah disitulah bahwa kita ini nggak bisa ahli semua hal gitu. Jadi kayak di Hiswarma ada Pak Ridwan keuangan, ada Mas Prim, Swamedikasi, ada Mas Guntur farmakologi dan Pak Nunung. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi luar biasa kalau Hiswarma ini digabungkan akan menjadi kekuatan yang sangat besar itu. 33.000 apotek di Indonesia. Biasa. Musuh besar kecil ya Mas. Gua kalau udah dengar 33.000 udah pengaliannya 33.000 kali 100.000 kali 30 hari kali 1 tahun. Ini kalau angka-angka emang beliau. Biasa. Cepat. Baiklah para apoteker seluruh Indonesia, ini luar biasa sekali bincang-bincang kita ini. Nah, jadi kalau pengen mendalami lagi, silakan nanti mungkin di caption akan kita boleh ditulis apa nomor kontak Bapak atau email ya. Siapa tahu nanti. Follow Instagram saya nah, ya. sebutkan Pak, langsung sebutkan. Faisal Seven Management. Faisal Seven Management, silakan mau diskusi dan jangan lupa juga untuk subscribe and share di YouTube-nya PPIAI supaya podcast-podcast seperti ini bisa terus bisa panjang tumbuh. Dan semakin banyak inspirator yang bisa kita undang ke sini. Nah, tolong di like and subscribe. Sekarang juga. Sekarang. Baik. Mantap, terakhir Bang Faisal. dari saya boleh pantun, Pak? Oh enggak, jagonya tolong pantun. dijawab cakep meskipun saya belum mungkin ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Adanya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Majulah dan jayalah apoteker Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.